Selamat sore Bu Erlang. Selamat sore, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini luar biasa walaupun sedikit banyak ini sih, apa sih yang dipikiran gitu. Kira-kira apa itu yang dipikirkan? Kalau boleh saya tahu nih. Aduh, gini loh permasalahannya. Hmm, saya di kelas tuh seringkali merasa gimana sih ini ya, kok anak-anak ini motivasi belajarnya itu minim sekali gitu loh. Oh, berarti memang motivasi belajar anak-anak nih yang kurang ya? Kira-kira itu permasalahan dari Bu Erlang ya? Iya nih, apa di pelajaran saya aja gitu ya, yang sebenarnya motivasi belajar dari murid itu saya lihat itu kurang gitu loh, Bu. Iya ya. Kira-kira apa nih tujuannya Bu Erlang ini kita bicara-bicara nih, ngobrol-ngobrol. Kira-kira tujuannya apa nih? Gimana caranya ya agar motivasi belajar murid itu pada saat pembelajaran saya itu Mm-mm. semangat gitu, motivasinya untuk belajar itu menggebu-gebu gitu loh. Iya, berarti tujuan dari percakapan kita kali ini, Bu Erlan pengen ya cari solusi bagaimana agar motivasi belajar anak-anak itu bertambah, begitu ya Bu Erlan? Iya nih Bu, saya pengen motivasi belajar ketika saya mengajar tuh, Mhm. mengkupu gitu. Apa saya buat strategi kali Bu ya? Oh, kira-kira Bu Erlan tahu nggak apa penyebabnya anak-anak itu kurang minat belajarnya? Sepertinya karena saya terlalu ini ya, mungkin selama ini strategi belajar saya itu begitu-begitu aja kali ya, makanya eh, anak-anak tuh motivasinya jadi kurang gitu ya. Oh, bisa jadi Bu. Kurangnya minat mereka ya kayaknya ya, kurang bervariasi atau gimana ya sistem pembelajarannya mungkin ya Bu ya? Iya kali ya, atau apa mungkin saya rubah aja dulu strategi pembelajarannya, saya masukkan sesuai profil belajar murid saya aja ya Bu ya. Bisa tuh Bu, bisa tuh salah satu untuk menambah minat belajar anak-anak juga bisa juga. Kira-kira apa rencana Bu Erlang ini membuat strateginya agar anak-anak itu jadi bertambah nih minat belajarnya nih? Kira-kira strategi apa yang mau Ibu buat ini? Apa mungkin sebelum saya masuk ke pembelajaran inti, saya buat ice breaking gitu yang menarik kali ya Bu ya. Nah, bisa-bisa tuh Bu. Salah satu itu. Ada yang lain kira-kira Bu? Mungkin saya akan menyesuaikan pembelajaran dengan minat belajarnya murid saya kali Bu ya. Ini juga salah satunya nih luar biasa menurut saya nih. Iya, salah satu menambahkan untuk agar minat belajar murid tadi lebih baik lagi ya Bu Erlan ya. Iya Bu, saya berencana tuh Mhm. mungkin saya akan membuat pada kegiatan setelah persepsi itu saya buat ice breaking dulu supaya anak-anak itu lebih termotivasi untuk belajar atau Mhm. saya kasih juga tambahan motivasi belajar kali ya Bu ya. Iya, bisa itu Bu Erlan. Iya, solusi yang tepat menurut saya itu. Cukup menarik. Iya. Untuk kira-kira Bu Erlan ya, untuk menjalankan solusi tersebut ya, eh komitmen apa nih yang mau Ibu Erlan rencanakan nih agar terlaksana dengan baik nih kira-kira? Hmm, mungkin saya akan berkomitmen Mhm. untuk menindaklanjuti atau evaluasi dari modul ajar saya yang selama ini strateginya begitu-begitu aja kali ya Bu ya. Ya, bisa juga itu Bu. Bisa. Salah satunya ya Bu ya. Kira-kira ada yang lain Bu? Saya juga mau berkomunikasi dulu deh kayaknya Mhm. dengan apakah ada juga guru lain gitu yang sama seperti saya gitu kali ya Bu ya. Iya, bisa jadi ya Bu ya. Heeh. Kira-kira nih ya, dukungan apa kira-kira yang dibutuhkan Bu Erlan ini agar berjalan dengan lancar ini?
Saya rasa saya butuh dukungan yang pertama tuh dari ibu kepala sekolah kali ya. Karena kebetulan ibu kepala sekolah saya itu adalah guru pengajar praktik yang lebih paham dengan modul ajar yang berdiferensiasi gitu agar sesuai dengan minat serta profil belajar murid kali ya Bu ya. Ya, bisa jadi tuh Bu. Apalagi kepala sekolahnya juga memiliki kompeten ya dalam hal tersebut ya. Ada yang lain kira-kira Bu? Saya rasa saya akan mencoba merubah modul ajarnya dulu, kemudian saya akan berkomunikasi dengan ibu kepala sekolah, apakah modul ajar yang saya buat, atau sebaliknya saya minta untuk disupervisi kali ya Bu ya? Bisa jadi Bu. Salah satunya Ibu ya, supervisi ya Bu ya. Iya. Kemudian kira-kira ada yang lain? Mungkin seketika disupervisi rekan sejawat saya juga, saya pengen agar mungkin lebih leluasa dengan rekan sejawat kali ya Bu ya, untuk mengetahui kekurangan atau kelemahan dan kelebihan yang saya miliki saat pembelajaran kali ya Bu ya, agar minat belajar siswa saya itu nanti pada pembelajaran saya semakin meningkat gitu ya Bu ya. Iya, bagus itu Berlang. Dia dukungan juga ya, mengharap dukungan dari rekan-rekan, menilai Ibu apakah sudah baik atau belum yang Ibu lakukan, ya kan? Ya itu saya rasa juga baik sekali itu. Jadi bagaimana nih Bu Erlan? Kira-kira setelah sudah menemukan nggak kira-kira solusi dari permasalahan Bu Erlan tadi? Tentang minat belajar Sepertinya murid yang rendah tadi, kira-kira udah ada nggak solusi yang Ibu dapatkan dari permasalahan anak-anak tadi? sepertinya saya sudah dapat solusinya nih Bu. Saya rasa yang pertama saya lakukan, saya akan mencoba mengevaluasi modul ajar yang selama ini strateginya mungkin itu-itu saja sehingga membuat minat belajar siswa itu kurang kali ya Bu ya. Kemudian yang kedua, saya mungkin akan membuat strategi yang sesuai dengan profil belajar murid, dengan strategi pembelajaran yang sesuai, ada mungkin yang berbentuk gambar untuk yang visual, video untuk yang auditoria, atau mungkin kami akan bergerak dalam pembelajaran yang untuk meningkatkan motivasi belajar siswa yang kinestetik kali ya Bu. Kemudian saya juga akan berkomunikasi dengan ibu kepala sekolah untuk menjadwalkan supervisi akademik saya supaya saya mengetahui tingkat kekurangan dari apa yang saya miliki pada modul ajar saya kali Bu. Iya, cukup banyak sekali menurut saya solusi yang Ibu terapkan ya, dengan membuat evaluasi, kemudian memberikan strategi pembelajaran yang menarik, dan berkolaborasi juga dengan kepala sekolah ya Bu ya. Cukup menarik menurut saya nih. Ini juga bisa menjadi contoh nantinya Bu nih di sekolah saya nih Bu Erlan. Ketika minat belajar murid di sekolah saya, siswa-siswa di sekolah saya menurun atau kurang, bisa jadi saya juga minta tolong bantuan dari Bu Erlan ini dengan strategi-strategi yang cukup menarik menurut saya. Ya Bu Erlan ya? Terima kasih Bu. Jadi saya juga merasa nih lebih ringan sehingga yang tadinya terpikir oleh saya mungkin susah sekali saya rasa ternyata sesudah di coaching sama Bu Heni, wah saya dapat ide yang luar biasa untuk evaluasi nantinya ini Bu. Iya, terima kasih sebelumnya Bu Erlan ya. Berarti ini perasaan Bu Erlan ini saat ini sudah plong gitu ya Bu Erlan ya. Bagaimana? Iya Bu. Iya Bu, saya merasa plong dan sudah mendapatkan solusi dari yang tadinya permasalahan yang saya pikir itu adalah permasalahan yang sangat rumit dan saya sudah kewalahan apa sih yang harus saya lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid saya gitu loh Bu. Iya, baik Bu Erlan. Kira-kira ada lagi nggak nih yang mau dibicarakan? Saya rasa mungkin begitu Bu, saya mau secepatnya untuk membuat rencana saya ini aja Bu.
Oke, baik Bu Erlan, ini saya tunggu nih aksi nyatanya nih ya. Kira-kira kapan nih yang mau Ibu Erlan lakukan nih aksi nyatanya? Iya Bu, saya berencana dalam waktu dekat, mungkin seminggu ini saya akan coba kelar. Saya evaluasi terlebih dahulu, kemudian baru saya komunikasikan untuk saya praktekkan nanti di bawah Iya. supervisi dari kepala sekolah saya, Bu. Iya, betul sekali ya. Ini saya tunggu nih Bu Erlan nih hasilnya bagaimana ya. Apakah berhasil nih dari strategi-strategi yang Ibu Erlan lakukan? Apakah sudah baik? Tapi kalau saya rasa sih kalau dengan strategi yang Ibu Erlan berikan itu sudah baik saya rasa. Tapi gitu pun saya tunggu aksi nyatanya dan hasilnya ya Bu Erlan. Baik Agar Bu, diceritakan terima kasih. diceritakan kembali ke saya gitu ya. Kira-kira nanti saya tunggu sekitar 3 minggu kemudian saya pengen juga nih cerita lagi sama Bu Erlan ini. Ya Bu Erlan? Baik Bu, terima kasih Bu. Saya juga kepengen masih kita tetap berhubungan dan Ibu tetap meng-coaching saya agar saya dapat juga pemahaman-pemahaman baru seperti sekarang ini. Terima kasih Iya. Bu. Baik Bu Erlan, sebelumnya ada lagi nggak kira-kira nih yang mau diomongin setelah ini? Saya rasa itu saja Bu. Oke, terima kasih ya Bu Erlan. Mungkin saya mohon maaf ya kalau ada tadi dalam coaching kita saya sebagai coachnya kurang berkenan. Saya mohon dimaafkan ya Bu Erlan ya, karena menurut saya Bu Erlan cukup terbuka ya. Senang juga sih bisa menjadi coachingnya Bu Erlan, bisa menjadi coachnya Bu Erlan ini di sore hari ini. Wah, Ibu saya juga senang dengan coachingnya Ibu menjadi coach saya hari ini sehingga saya dapat menemukan apa sih yang harus saya lakukan untuk kedepannya dalam memperbarui motivasi belajar murid saya yang demikian. Iya, semoga berhasil ya Bu Erlan. Iya Iya, Bu, terima kasih Bu Eni. selamat sore. Selamat sore Ibu. Selamat sore Bu Eni. Sore Bu Erlan. Dapat menemukan apa sih yang harus saya lakukan. Iya Bu, Iya, terima kasih Bu Eni. selamat sore. Selamat sore Ibu. Selamat sore Bu Heni. Sore Bu Erlan. Apa kabarnya nih Bu Heni? Kabarnya sih sebenarnya baik sih, cuman ada sih sedikit permasalahan yang saya hadapi di sekolah, di kelas saya nih Bu, di kelas 9. Nah, kalau boleh saya tahu nih, apa sih permasalahan yang Ibu hadapi di kelas Ibu kelas 9 ini nih? Iya, ini loh Bu, saya kan wali kelas 9 ini Bu. Setiap saya masuk ke kelas 9, ini sampah berserakan yang banyak Bu. Kemudian anak-anak ini juga apa nggak melihat ya sampah tadi itu berserakan gitu. Itulah Bu permasalahan yang saya hadapi. Aduh, udah berulang kali disebutkan. Dia dikasih tahu, tapi itulah permasalahannya Bu. Membuang sampah sembarangan. Jadi permasalahannya Ibu Eni nih masalah sampah yang berserakan nih berkaitan dengan kelas 9 ini ya Bu ya. Iya benar Bu. Baik Bu, baik. Kira-kira apa nih tujuan rencana dari yang kita omongin sore ini Bu Heni? Saya ingin ini Bu, tujuannya ingin mencari solusi ya Bu ya. Mencari solusi bagaimana mengatasi anak-anak ini agar membuang sampah itu pada tempatnya gitu Bu. Oh iya, jadi tujuannya adalah mencari solusi membuang sampah supaya dikerjakan anak-anak pada tempatnya gitu ya Bu Eni ya? Iya Bu, jangan sembarangan gitu. Kadang saya berpikir gini loh Bu, ya itu tadi, anak-anak ini apa nggak sakit matanya Ibu ya? Ngelihat sampah berserakan, padahal udah kelas 9 loh Bu.
udah besar-besar tapi Hmm. nggak ada kesadaran dirinya kurang gitu. Hmm. Baik, Weni. Kira-kira nih, apakah ada nih perkiraan keberhasilan untuk rencana tujuan yang kita bahas sore ini nih, Weni? Hmm, itulah Bu, saya ingin kali nih membuat anak-anak ini mungkin ya kurang ya Bu ya, kesadaran dirinya kurang, kemudian mungkin mereka kurang tahu ya Bu ya, apa sih bahaya atau dampaknya buang sampah sembarangan ya Bu ya. Jadi orang tuh seenaknya saja gitu, membuang sampah ya kadang-kadang di lacinya Bu lebih banyak itu Bu, di laci Hmm. meja mereka. Hmm. Karena makanya saya kadang berpikir gini, apa anak-anak ini tidak tahu ya dampak bahayanya ya gitu. Dia itu memang Hmm. kesadaran dirinya kurang kayaknya Bu ya, Hmm. buang sampah pada tempatnya begitu. Oh, iya ya. Jadi, keberhasilan gitu dari yang ingin ibu anak-anak nih tadi kan, katanya kesadaran diri anaknya mungkin yang kurang, terus Itulah Bu apa, ya. seenaknya gitu ya. Iya Eee, ya. kira-kira, bentuk keberhasilan dari ini, persoalan ini seperti apa kira-kira menurut Bu Heni nih? Eh bentuk keberhasilannya menurut saya Bu ya, anak-anak ini bisa Bu tanpa harus disuruh tahu buang sampah sembarangan. Mhm. Kemudian mereka seharusnya tahu ya Bu ya, kalau kebersihan itu juga sebagian dari iman. Mhm Jadi mhm. maunya saya menurut saya Bu, dampak keberhasilannya itu ya mereka memiliki Mhm. kesadaran diri, tanpa harus Mhm mhm. disuruh, tanpa Ya harus ya. diperintah begitu Bu. Iya, iya. Jadi sebenarnya sih saya punya rencana sih Bu, ada rencana Iya, saya, ingin mhm, melakukan, mungkin nanti Bu ya, melakukan layanan seperti gitu ya Bu ya. Kebetulan kan saya bukan mhm, nggak guru kelas, saya kan iya nggak iya, guru kelas, saya kan guru BK, jadi memang tidak ada jam di kelas ini Bu. Saya mhm, hanya boleh masuk ke kelas itu ketika saya meminta kepada guru bidang studi untuk mhm, mintain jamnya gitu. Mungkin saya mmm, salah satunya mungkin Bu ya, ketika saya melakukan layanan, mhm, saya mungkin akan menampilkan ini Bu, video-video tentang, eee, kebersihan gitu Bu. mhm, Dampak dari negatif atau dampak dari buruknya, buang sampah sembarangan, mungkin iya itu juga. iya Ini iya, tuh saya rasa juga rencana mmm, saya sih Bu, iya dan, iya iya, saya juga pengen membuat mungkin Bu ya, seperti ini ya, seperti apa namanya, kesepakatan kelas mungkin Bu ya. iya iya, Kelas sama anak kelas 9, agar dimasukkan itu tentang kebersihan begitu. mmm, Kemudian mungkin bisa jadi membuat poster-poster juga Ibu ya, iya iya iya. bikin poster dalam kelas tentang kebersihan juga gitu. Mungkin itu rencana saya Bu. Ya, luar biasa Bu Eni, luar biasa. Nah, kira-kira dengan rencana aksi Ibu ini yang luar biasa menurut saya nih ya. Padahal Ibu bukan guru kelas, malah dengan rencana yang begitu matang nih. Kira-kira nih Bu, ada nggak skala prioritas pencapaian yang Ibu buat nih? Eee, seperti apa misalkan Ibu? Prioritas seperti apa? Apakah ada prioritas yang utama ini dari tadi Ibu sudah berencana kan akan melaksanakan mungkin pembuatan video apa manfaat atau kekurangan atau kelebihan nih. Kemudian bikin poster, kesepakatan juga. Nah, dari ketiga ini kira-kira skala prioritas utama pencapaian tujuan Ibu itu yang mana, yang seperti apa gitu loh? Ya mungkin ya ya membuat video tadi ya Bu ya. Prioritas saya pengennya sih kelas saya itu bersih gitu Bu. Iya iya iya. Saya pengennya kelas saya bersih, jangan sampai ini sebagian ada nih Bu, guru-guru juga nih yang ngeluh, "Bu, kelas Ibu Mmm, tuh kotor Bu." Eee, gimana ya, mmm, sebagai wali kelas sih saya ini nih, niat saya sih Bu ya, itu tadi. mhm Mungkin yang akan mhm saya lakukan tadi itu ya dengan salah satu menyisipkan tadi ya Bu ya, mhm, membuat, layanan, konseling saya mhm ketika di mhm, kelas mereka itu tadi seperti itu tadi. iya, Dan saya rasa harus sering-sering mengingatkan ya Bu ya,
Anak-anak ini Iya. harus diingatkan supaya memang betul-betul tercapai ini, Bu. Heeh, Mmm. menurut saya begitu, Bu. Ya, jadi skala prioritas utama Ibu itu, ya kelas saya itu bersih gitu ya, Bu, Iya, ya, betul betul, Bu, rapi gitu ya. betul. Kira-kira nih, ada nggak gambaran ukuran keberhasilan itu dalam waktu yang dekat ini, Bu? Eee, Gimana ya, Bu, ya, saya Mmm, juga nggak bisa bilang gitu, kenapa, ya ini juga bukan kalau saya sendiri saya rasa ini agak berat juga, Bu, ya, kalau nggak ada kolaborasi dengan rekan-rekan lain gitu. Jadi mungkin ya, saya akan, konsultasi dulu nih, Bu, dengan kepala sekolah nih ya, mmm, karena kan beliau memang pemangku kebijakan menurut iya saya. iya iya. Heeh, jadi nanti saya akan, menyampaikan ini supaya ada tindak lanjutnya dari sekolah, kemudian mengajak Mmm, rekan-rekan sekalian agar juga mhm. tidak bosan mengingatkan anak-anak ini tentang kebersihan gitu, Hmm. kira. Ya, Bu, yang luar biasa ya. Jadi upaya yang Ibu lakukan itu kolaborasi dulu ya, Iya, kemudian Bu. meminta, ini dengan, Ibu kepala sekolah gitu ya. Luar biasa Bu Eni ini ya. Apalagi Bu Eni bukanlah guru yang masuk di kelas gitu ya. Iya, Eee, Bu, aku sebagai Kira-kira wali kelas. oh, ya ya ya. Kira-kira bimbingan konselingnya Bu Heni ini, nanti dilakukan di kelas-kelas atau bagaimana nih, Bu? Kalau prioritasnya sebenarnya Bu di kelas 9, tapi ya tidak menutup kemungkinan untuk di kelas 7, kelas 8 karena memang ini menurut saya ini permasalahannya memang permasalahan menyeluruh. Heeh, Mmm, hanya saja mungkin di kelas 9 karena mereka lebih besar ya Bu ya. Jadi guru-guru iya, tuh, mungkin lebih mengingatkan itu harus mereka tuh mungkin merasa karena mereka lebih besar, lebih tua, ya nggak harus seperti dibikin di kelas 7, kelas 8 gitu. Tapi nanti ke mhm, depannya, saya akan melakukan layanan konseling itu di kelas 7, 8, dan 9 khusus untuk mhm, anak-anak mhm, sebelumnya gitu, Bu. Karena mmm, memang permasalahan ini saya rasa permasalahan yang menyeluruh sih, nggak hanya khusus di mmm, kelas 9 gitu. mhm, mhm. Jadi dari yang saya tangkap nih berarti supaya, kelas 9 jadi contoh seperti itu ya, Iya, Bu, Bu, ya? betul, Bu, betul, Bu, betul. Mhm, Iya, mhm. Ya, iya luar harus biasa Bu Eni. Nah, mhm. luar biasa. Saya rasa, dari yang Ibu paparkan kira-kira dari permasalahan yang utama kita tadi bagaimana? Apa Ibu sudah merasa ada komitmen nih yang Ibu buat untuk rencana aksi Ibu? Ada, Bu. Mmm, Mungkin komitmen yang mmm, harus saya kerjakan itu yang pertama itu video tadi, Bu. Saya betul-betul harus mmm, menayangkan video nih, ke iya, anak-anak, kemudian ketika anak-anak ada yang melakukan pelanggaran ini, Bu, heeh, mmm, tidak mentaati peraturan, yang tadi dikatakan, di mmm, kelas, mungkin saya mmm, akan melakukan, segitiga restitusi kayaknya, Bu, ya. Biar mhm, anak-anak ini bisa merasa iya, bertanggung jawab nih atas apa yang, dilakukannya, mungkin gitu ya, Bu, ya. oh Mungkin ya, luar biasa Bu Edi nih. Nah, siapa yang Ibu, ingin ini yang butuh dukungan nih? ya kalau butuh dukungan ya kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat saya rasa saya butuh dukungan mereka lah, Bu. Karena Mmm, memang kalau saya sendiri, saya ngerasa kurang berhasil juga sih, tapi saya mmm, harus bisa saya rasa, mhm. gitu. Nah, terakhir nih Bu ini nih. Oke. Nah, bagaimana kira-kira tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah coaching ini? Ya, mungkin saya akan melakukannya, Bu, ya. Saya akan, terus mengingatkan anak-anak, tindak lanjutnya kemudian ya sering mengingatkan lah, kemudian ya menayangkan tadi video-video tadi juga, Mmm. mungkin itu, Bu, Luar tindak biasa Bu lanjutnya Heni. tindak lanjutnya. Saya tunggu nih aksi nyatanya Bu Heni nih yang Iya luar biasa nih agar bisa juga menjadi contoh nanti mungkin bagi saya di sekolah saya ya Bu Heni ya. iya, saya akan mungkin, Bu, dalam minggu-minggu ini akan saya laksanakan ini, Bu, karena memang udah saya rasa urgent banget ini, karena memang, Mmm, eee
udah permasalahan yang udah menumpuk saya rasa nih Bu, kalau masalah ini Bu, gitu. Iya. Luar biasa Bu Heni. Saya tunggu nih aksi nyatanya dalam minggu ini. Mungkin kita Siap Bu. akan berjumpa di minggu Heeh. berikutnya ya Bu Heni ya. Siap Bu, siap. Iya. Terima kasih Baik, Bu baik. sebelumnya, karena memang ternyata setelah ngomong dengan Bu Erlan ini, tadinya saya yang galau, jadi ngerasa udah agak plong ini Bu ya. Iya. Ternyata yang ngomong dengan Bu Erlan tuh enak ya. Iya, iya, iya. Iya. Oke, baik Bu Heni, terima kasih sudah meluangkan waktunya sore ini. Ya Bu. Sampai bertemu lagi kita di minggu berikutnya ya Bu Heni ya. Siap Bu, siap. Sampai ketemu kembali Bu. Sampai ketemu kembali. Selamat sore Bu Heni. Sore Bu.